tiada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa
Sujud terasa jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu
mataku memandang keajaiban karya-Mu. Sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Jemaat Tuhan yang bersuka cita sepanjang minggu ini, sepanjang bulannya telah berlalu, boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Senang sekali malam hari ini saya berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Jemaat sekalian. Saya sungguh yakin dan percaya di sepanjang kehidupan kita, kebaikan, anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, Jemaat Tuhan saja semua bangkit berdiri. Memulai bulan yang akan kita jalani sepanjang bulan ini, mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman GBI. Kita akan mengucapkan bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh,
kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Tetap bangkit berdiri, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Anugerah dan kebaikan Tuhan, itu yang terus melingkupi kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima dan alami dalam kehidupan kami Bapa. Kami ada sampai saat ini bukti kebaikan dan cinta-Mu yang tidak pernah berhenti Tuhan berikan atas kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami ada di minggu yang pertama di bulan ini. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kehidupan kami. Sungguh kami merasakan kehidupan kami selalu dipimpin oleh Tuhan, selalu disertai oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu sangat mencintai kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kami ada di rumah Tuhan di tempat ini. Kami membawa kehidupan kami membawa hati kami membawa pujian kami mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu dan kami percaya hanya Engkau Tuhan yang layak terima setiap pujian kami, penyembahan kami. Biar nama-Mu semakin ditinggikan, nama-Mu semakin dimuliakan dalam kehidupan kami. Bertata lebih lagi di tempat ini Tuhan. Kami buka hati kami buka kehidupan kami untuk Roh-Mu hadir memenuhi setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, Tuhan Yesus Kristus yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kami. Bertata dalam hati kami. Kami buka hati kami siap menyembah Engkau Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kehidupan kita adalah bait Allah. Roh Tuhan akan bertata di setiap kehidupan kita. Saya rindu malam hari ini, mari kita bawa hati kita yang berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan rindu melawat setiap hati kita. Tuhan rindu lebih lagi menyatakan kuasa-Nya atas kehidupan kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, di bait suci. Perkara
ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saya rindu biar jemaat Tuhan sendiri katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Perkara pun ajaib, kuasa mujizat, karena mari sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan. Ketika Roh-Mu hadir bagi kami, Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada bila Roh Allah bekerja di antara kita. Hadapan-Mu. Ketika Roh-Mu hadir bagi setiap kehidupan kami, perkara yang ajaib terjadi atas kehidupan kami. Ketika Roh-Mu memenuhi setiap hidup kami Tuhan, kami tahu Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang bersama-sama dengan kami, Roh-Mu yang mengingatkan kepada kami Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati sama-sama katakan pujian ini. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Sungguh tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan, tiada yang mustahil dan tiada bila Roh Allah, tiada yang mustahil bagi yang percaya bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada bagiku Tuhan, Roh-Mu memenuhiku, Roh-Mu ada bagiku, hadir bagiku. Oh, ku rindu Tuhan, Roh-Mu bagi kami Tuhan. Ku perlukan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Tuhan, kami perlu Engkau lebih lagi, kami perlu Engkau lebih lagi, memenuhi setiap hati kami. Sungguh kami percaya Tuhan, ketika Roh-Mu hadir bagi setiap kehidupan kami, perkara yang ajaib akan Kau kerjakan atas kehidupan kami. Holy Spirit, Roh Kudus, berdiam dalam hidupku, berdiam dalam hatiku, berdiam dalam hidup kami. Roh Kudus, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, rindukan lebih lagi Roh Kudus memenuhi setiap hati kita. Rindukan lebih lagi Dia. Oh, sebab Roh-Mu yang menuntun kami, Roh-Mu yang mengingatkan kepada kami, Roh-Mu yang menegur kami Tuhan. Jangan biarkan Roh-Mu, jangan biarkan Roh-Mu meninggalkan kehidupan kami. Oh Tuhan, kami butuh lebih lagi Roh Kudus tinggal dalam setiap kehidupan kami, karena kami tahu kami tidak mampu berjalan sendiri. Roh-Mu yang menguatkan kami, Roh-Mu yang memampukan kami. Yesus, kami buka hati kami, kami buka hati kami untuk Engkau Roh Kudus, kami buka hati kami untuk Engkau Roh Kudus.
Yesus berkata lebih lagi atas kehidupan kami. Berkata di setiap hati kami yang rindu. Berkata di setiap hati kami yang haus akan pribadi-Mu Roh Kudus. Oh, sahabat sejati kami. Sahabat sejati kami Engkau Roh Kudus. Roh Kudus. Mengalir dalam hati kami. Mengalir dalam hati kami. Mengalir dalam hati yang rindu akan Engkau. Tuhan, bebaskan diri-Mu. Bebaskan hati-Mu untuk Roh Kudus hadir. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Tuhan, Yesus, kami alami Engkau hadir bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terbukti kuasa-Mu Tuhan. Terbukti kuasa-Mu Kau kerjakan atas kami Tuhan. Jangan pernah berhenti, terus kita sembah Tuhan malam hari ini. Terus kita sembah Tuhan, rindukan Tuhan lebih lagi. Roh Kudus, ku rindu Engkau lebih lagi memenuhi setiap kehidupanku. Biar seluruh hidupku dipimpin oleh Roh Kudus. Biar di setiap tindakanku dipimpin oleh Roh Kudus. Ku tahu ku tak mampu tanpa pribadi-Mu hadir bagi hidupku. Semua yang ku miliki tidak ada artinya ketika Roh-Mu tidak tinggal dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh lebih lagi Engkau Tuhan. Kami butuh lebih lagi Engkau Tuhan. Mari terus nikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sadarkah kita? Tahukah kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan jika kita salah. Ketika Roh Kudus mengarahkan kita untuk berbuat seperti ini tetapi kita melakukan yang lain. Ampuniku Tuhan. Ampuni hidupku Tuhan. Ampuni hatiku Tuhan. Ampuni hidupku Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Berlahan-lahan tetap dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tanda kita berserah penuh kepada Tuhan. Tanda kita mampu, tanda kita tidak mampu kepada Tuhan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Tanda kami berserah penuh kepadamu Tuhan. I surrender Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
bagi orang percaya bila roh Allah turut bekerja. Jemaat Tuhan sendiri katakan di hadapan Tuhan, tiada yang dan tiada yang amin. Bila Rohmu berkarya dalam hati kami Tuhan, turut bekerja bagi orang percaya Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Kami bersyukur untuk Roh-Mu yang hadir bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami percaya Roh-Mu tinggal bagi setiap kami Bapa. Malam hari ini Tuhan kami lebih lagi bersuka cita. Kami mau menari, kami mau melompat, kami mau bersuka cita. Kemenangan yang kami terima dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak dan menari bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Mari kita bersuka cita bagi nama Tuhan kita. Kita mau menari bagi Yesus kita. Saya sungguh yakin dan percaya Roh Tuhan ada memimpin setiap kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita semua yang hadir pada saat ini, kita bersuka cita. Jemaat Tuhan yang di rumah, percaya Roh Kudus ada bagi setiap kehidupan kami. Come on go Sisi. Ada di dalamku, ku kan menari setidak menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari setidak. Come on, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari setidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Katakan, Roh Allah ada, ku kan menari seperti dan menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Mari angkat tanganmu, katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Lagi lagi katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Musik memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu semangat. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau menari bagi nama Tuhan kita lebih lagi dalam kehidupan kita.
Come on Kabel, puji Tuhan kita, naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Ku kan menari, ku kan menari. Saya percaya boleh lebih dahsyat. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari seperti tidak menari. Yang percaya Tuhan kita hebat, serukan haleluya. Haleluya. Saya sungguh yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang membela kehidupan kita, amin. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, lebih lagi kita bersuka cita bagi nama Tuhan kita. Kemenangan kita terima dalam kehidupan kita. Come on. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Mari sama-sama katakan. Lagu buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Dan ku nyatakan Tuhanlah pembelaku. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Serukan Yesus Tuhan Raja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Come on, Gold Sisi. Aku saksikan perbuatan-Mu dalam hidupku. Oh, oh, oh. Aku bukti betapa besar kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Jatuh. Yang percaya katakan. Tuhanlah pembelaku. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Serukan Yesus Tuhan Raja. Oh, dengan iman kami Tuhan, kami nyatakan Engkau Tuhan Raja di pihak kami. Pada siapa kami harus takut? Oh, mari kita bertepuk tangan di kepala, come on. Satu suara, sama-sama serukan. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan-Mu. Saya percaya boleh lebih dahsyat lagi daripada ini, come on. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenangan. Come on.
Tuhan, katakan. Tuhanlah, ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Serukan, Yesus Tuhan Raja, Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, takkan gentar. Iman kami Tuhan, imanku teguh dalam-Mu. Satu suara serukan, Yesus Tuhan Raja, hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, kau berperang gantiku, kau nyatakan mujizat-Mu. Tuhanlah kemenanganku. Oh, kasih tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Sekarang duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang membela kehidupan kami. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani, kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca secara bersama-sama. Pertanyaannya, apakah salah satu tanda pertobatan yang dapat dilihat? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Memberi diri untuk dibaptis air. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Matius 3 ayat 11. 3, 2, 1. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita, buka kehidupan kita untuk malam hari ini. Lebih lagi Roh Kudus hadir bagi setiap kehidupan kita. Roh Kudus hadir melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam langkah kehidupan kita. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertaiku selama ini. Bapa, ku berterima kasih
kasih setiamu Tuhan. Untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk kasih yang kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Terbukti kasih-Mu nyata atas kehidupan kami. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Haleluya. Mei kita ada ibadah lagi satu di yang paling pagi. Jadi kita akan adakan ibadah pukul 7:30 ibadah raya pertama. Yang kedua itu jam 10, yang ketiga 4:30 dan yang keempat itu jam 7 malam. Yang mengerti katakan amin. Ya seperti pengumuman per 17 Mei. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ingat minggu lalu kita sudah adakan survei dan hasil survei adakan penambahan jam ibadah pukul 7.30. Jadi kalau misalkan merasa kayaknya saya nanti malam ada kegiatan dan tidak bisa datang di malam, mungkin bisa datang di 2 ibadah yang pagi. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi jangan ragu, nanti datang kita akan sama-sama menikmati berkat Tuhan. Baik, tema
Khotbah kali ini adalah menyembah dalam roh. Mari kita buka sama-sama di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan yang ke-24. Nah boleh Bapak Ibu Saudara sekalian saya jemput kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Ya, Yohanes 4 ayat 23 sampai yang ke-24. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Baik, kita baca keras-keras. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. 3, 2, 1. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah kita datang ke sebuah ibadah, masuk ke tempat sebuah ibadah, lalu kita merasa suasananya rohani banget. Ya, rohani banget. Lalu kita pulang dan berkata, wah tadi ibadahnya luar biasa. Tadi ibadahnya saya merasakan sesuatu. Nah saya mau tanyakan kepada kita semua. Apakah dalam ibadah tersebut sebenarnya kita betul-betul ketemu Tuhan atau kita hanya bertemu dengan model ibadah yang cocok dengan selera kita? Saya ulangi lagi, pertanyaannya adalah apakah betul-betul pada saat kita beribadah kita bertemu dengan Tuhan, kita merasakan Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan atau sekedar ibadahnya cocok dengan selera kita. Halo? Ya. Nah simpan baik-baik pertanyaan itu karena kita akan belajar sama-sama malam hari ini dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Nah percakapan ini terjadi karena Yesus melintasi daerah Samaria. Saya tidak akan cerita panjang-panjang ceritanya karena itu akan ada banyak bahan di tempat ini. Jadi Yesus melintasi daerah Samaria lalu bertemu dengan seorang wanita yang sedang mengambil air di sebuah sumur. Ya. Dan kita tahu persis ceritanya bahwa wanita Samaria ini bukan wanita yang baik-baik. Karena kalau kita setia pada teks Alkitab dikatakan wanita ini sudah punya 5 suami. Ya. Kalau di sini kan laki-laki batasnya 4 kan gitu ya. Kalau ya itu yang di sebelah bukan di kita gitu ya. Dan kalau kita lihat baik-baik, waktu Yesus bertemu dengan wanita ini bukan wanita yang baik-baik dan uniknya perempuan ini kemudian berbicara dengan Yesus yang adalah seorang pria. Bayangkan seorang wanita yang bermasalah dengan seorang pria bertemu dengan seorang pria dan dari percakapan tersebut lahir sebuah konsep mengenai penyembahan. Sama-sama katakan penyembahan. Kurang keras, penyembahan. Ya, anak muda harus semangat ini ya. Kalau kita melihat percakapan antara kedua orang ini, maka kita mendapati sebenarnya ada sebuah inti yang Tuhan mau sampaikan juga kepada kita malam hari ini. Dalam Yohanes 4 ayat 23 dikatakan begini, tetapi saatnya akan datang dan tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab perhatikan, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu kalau baca semua cerita tentang ini, maka sebenarnya yang Yesus mau bahas di sini adalah penyembah. Sama-sama katakan penyembah. Ya. Bapa menghendaki atau mencari penyembah. Bapa tidak mencari orang yang punya sekedar aktivitas menyembah. Saya ulangi. Yang Bapa cari adalah penyembah, bukan seorang dengan aktivitas menyembah. Karena kalau mau jujur, pemikiran kita, cara berpikir kita hampir sama dengan perempuan Samaria ini. Karena kenapa? Kita seringkali berpikir di mana dan bagaimana caranya. Padahal Tuhan sedang mau ngomong malam hari ini. Dia lebih peduli kepada siapa yang menyembah dan apa yang disembah. Ketimbang bagaimana caranya dan di mana tempatnya. Nah malam hari ini kita akan belajar sama-sama. Makanya bedakan antara aktivitas menyembah dengan seorang penyembah. Artinya apa? Seseorang bisa melakukan aktivitas menyembah tetapi belum tentu seorang penyembah. Yang mengerti katakan amin. Iya betul serius.
Seseorang bisa melakukan aktivitas menyembah, belum tentu seorang penyembah. Alkitab pernah mencatat hal itu. Di dalam Yesaya 29 ayat 11 dikatakan, oleh karena bangsa ini, perhatikan, datang mendekat dengan mulut dan memuliakan aku dengan bibirnya. Menyembah atau enggak ini? Menyembah. Tetapi perhatikan, Tuhan ngomong apa? Padahal hatinya menjauh padaku. Ibadahnya cuma formalitas. Nah, ini yang sebenarnya mau Tuhan sampaikan kepada perempuan Samaria ini. Ya. Kalau seseorang sekedar tahu aktivitas menyembah, tetapi bukan seorang penyembah, maka cara berpikir kita sama dengan perempuan Samaria ini. Ya. Dan orang yang tahu hanya sekedar tahu aktivitas menyembah, biasanya ciri-cirinya seperti perempuan Samaria ini. Perhatikan, perempuan Samaria ini itu tahu aktivitas menyembah, tetapi dia bukan seorang penyembah. Makanya Yesus, perhatikan nih, ini ya, wanita Samaria ini Yesus tahu, wanita Samaria ini bukan orang bodoh. Wanita Samaria ini tahu teologi. Dia tahu cara menyembah seperti apa, dia tahu tempatnya di mana, dia tahu juga tentang Mesias. Ini kan dia ngobrol sama Yesus masalah teologi. Nanti Mesias akan datang dan lain sebagainya. Membuktikan wanita ini tahu tentang Tuhan. Tapi tidak kenal sama Tuhan. Dari mana saya tahu dia tidak kenal tentang Tuhan? Karena Yesus bicara nanti kemudian di ayat selanjutnya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya. Nah, ciri-ciri itu orang yang suka aktivitasnya menyembah tapi bukan pernah menyembah. Dia akan ribut masalah teologis. Seringkali seperti itu. Nah, saya mau kasih tahu, saya mau tanya malam hari ini. Kira-kira orang yang tahu teologi sama seperti perempuan Samaria ini, dia itu ada di dalam gereja atau di luar gereja? Halo? Orang yang tahu teologi rata-rata adalah orang yang ada di gereja. Betul atau betul? Karena kalau ke gereja dan memuliakan Tuhan, itu biasanya hanya di gereja, nggak ada di tempat lain. Tapi kemungkinan banyak juga orang yang datang di gereja, hatinya jauh daripada Tuhan. Ibadah hanya sekedar formalitas. Jadi mohon maaf, orang yang tahu aktivitas menyembah, dia tahu tuh, WL ini, si rival ini, kalau lagu pelan setelah ini pasti disuruh kita menyanyi sendiri. Setelah itu, kita lihat ini nanti nih, nah suruh angkat tangan. Nah, dia tahu urutan liturginya. Nanti habis lagu lambat 2 kali, lagu cepat lagi. Kalau sudah lagu cepat, lagu yang ini ada gerakannya ini. Dia tahu semua aktivitas menyembah, bahkan waktu menyanyi hafal lagu, tahu kapan angkat tangan, tahu kapan turun tangan. Tetapi mohon maaf, tidak tahu, tidak mengenal Tuhan. Maka kalau kita tidak mengenal Tuhan, sebenarnya perempuan Samaria ini adalah cerminan dari kita. Karena kita tidak mengenal siapa yang kita sembah. Ciri-ciri berikutnya lain apa? Orang yang hanya tahu sekedar aktivitas menyembah, dia akan sibuk membanggakan identitas kelompok rohaninya. Perhatikan, perempuan Samaria itu ngomong begini, nenek moyang kami, nenek moyangmu ya, bukan nenek moyang saya kan gitu. Nenek moyangmu. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung. Perhatikan, waktu dia ngomong sama Yesus, dia membawa identitas kelompoknya. Kalau zaman hari-hari ini, bentuknya itu bisa gini, gereja aku itu yang paling benar. Gereja aku itu yang paling ada Roh Kudusnya. Komunitasku yang paling benar, ibadah kami yang paling benar, tradisiku yang paling murni. Ada yang sering dengar begitu? Itu ciri-ciri orang yang sibuk dengan hal-hal cara bagaimana tempatnya, tapi tidak pernah kenal Tuhan. Ya. Makanya gak heran kalau ada orang yang menyamakan penyembahan dengan suasana ibadah. Gereja yang benar itu kalau musiknya pakai musik himne, lampunya terang, lagunya pelan, suasana husuk. Ini artinya menghormati Tuhan. Sebaliknya, wah kalau keras-keras, pakai sound system, lampu kayak diskotik, itu tidak tertib, tidak menghormati Tuhan. Makanya kemudian orang mengukur kedewasaan rohani dari ekspresi. Semakin dia dewasa, semakin waktu angkat tangan dia akan menangis. Waktu memuji Tuhan, lompat-lompat. No, bukan itu. Kalau diam artinya kurang menyala bosku. Ada yang seperti itu. Ya. Yang emosional, ekspresif dianggap tidak tertib, yang terlalu diam dianggap kurang ekspresif. Berantem mengenai cara, tempatnya di mana. Ini orang-orang yang cari pengalaman rohani. Ya. Ibadahnya nggak salah, beneran serius. Ibadahnya nggak ada yang salah, tetapi seringkali yang datang yang bermasalah. Ya.
Kalau orang hanya cari pengalaman disembuhkan, pengalaman merasakan Tuhan, maka penyembahan itu bergeser dari kepada Allah, akhirnya kepada sensasi tentang Allah. Sama, perempuan Samaria ini waktu ngomong sama Yesus kan sama, bicara tentang caranya bagaimana, di mana, ya. Bicara tentang teologi. Ya, tapi saya bilang begini ya, tidak salah kalau gerejamu ada mujizat kesembuhan, tidak salah. Kalau pengajarannya bagus, pujian penyembahannya top marko top, komunitasnya sehat, kemudian hamba Tuhannya tampan kayak saya, ya nggak apa-apa. Itu fine-fine aja, percayalah. Bersyukur kalau ada wadah seperti itu untuk engkau bertumbuh. Masalahnya kalau engkau merasa paling benar. Lalu kemudian itu jadikan bahan perdebatan. Siapa di sini ada temannya kalau pergi ibadah, KKR, diadakan di sana. Bukan dia pergi ibadah, dia pergi nyinyir di sana. Ada temannya yang kayak begitu. Kalau ada bilang bertobat. Ya. Oh ada. Ya. Padahal harusnya pada saat kita beribadah, kita nggak usah memusingkan cara, tempat, dan seperti apa. Halo? Ya. Nah Tuhan sama. Waktu Paulus pernah juga terjadi seperti ini, membanggakan identitas kelompoknya. Maka dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13, Paulus pernah tegur. Ada yang mengaku aku dari golongan Petrus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kepas. Terus Paulus ngomong apa? Adakah Kristus terbagi-bagi? Ya, kadang-kadang kita itu terlalu membanggakan kelompok kita. Akhirnya kita ribut dengan tata cara ibadahnya, mana yang lebih baik. Ini pola pikir sama seperti perempuan Samaria ini. Makanya kita lebih sibuk memikirkan cara dan di mana menyembah daripada kita membiarkan Tuhan membentuk kita menjadi penyembah. Ini masalah. Padahal kerinduan Tuhan menghendaki penyembah. Tuhan tidak pusing dengan cara menyembah. Tuhan pusing dan dia mencari, menghendaki orang-orang yang mau menjadi penyembah, yang mengerti, katakan amin. Makanya dengar baik. Ya. Yesus datang bukan hanya untuk mengajari prinsip. Ingat, prinsip. Allah itu roh, menyembah dalam roh dan kebenaran itu prinsip. Tetap mengajari, Yesus datang bukan hanya mengajari prinsip penyembah, tetapi untuk kita si penyembah. Dan menunjukkan siapa yang harus disembah. Makanya waktu saya merenungkan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Harusnya kita sadar. Seringkali kita terlalu sibuk tadi, berantem masalah tata cara ibadah, teknis ibadah, khotbah, merasa paling benar. Tapi kita lupa dan tidak pernah peduli siapa yang kita sembah. Makanya hal-hal yang kecil bisa jadi masalah. Contoh ya, ada orang ribut di TikTok masalah lagu himne yang diaransemen ulang. Ya. Padahal ini hanya aktivitas menyembah. Ya. Yang sebenarnya harus terjadi adalah kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Halo? Ya. Nah kita sudah belajar minggu lalu. Sumber utama untuk kita mengenal Tuhan adalah kitab suci. Alkitab, firman Tuhan itu sumber utama. Sumber pelengkapnya adalah pengalaman-pengalaman rohani kita. Kesaksian orang lain. Itu pelengkap. Tapi dibaca, jangan cuma di copy paste. Baru kasih buat tugasmu, salah. Ya. Kalau malas tanya ChatGPT boleh tanya sama saya. Kalau saya masih on dengan WhatsApp saya akan balas gitu ya. Karena saya ini baik hati. Saya tanyanya malam-malam bro. Ada juga yang tanya malam-malam. Kak, perempuan Samaria sama Yesus itu bicara berdua. Tapi kenapa percakapannya kita bisa tahu? Siapa yang ada di situ yang nguping? Ayo, ada yang tahu jawab? Kan? Kalau nggak tahu tanya, tapi nggak apa-apa, renungkan, cari tahu. Ya kenali melalui firman Tuhan. Ingat, kalau ada pengalaman rohani di luar dari firman Tuhan, yang dikoreksi pengalamannya, bukan firman Tuhannya. Firman Tuhan itu ya dan amin benar. Kalau ada yang sesuatu yang salah dengan pengalaman rohani, cek baik-baik lagi. Pengalaman kita ini firman Tuhannya berdiri di atas firman Tuhan kah tidak? Ya. Ingat, pengalaman sumber utama adalah firman Tuhan. Ingat waktu murid-murid Yesus keluar dari Yerusalem menuju Emmaus, mereka berdua ketemu dengan Yesus. Yesus tidak langsung mengaku saya Yesus. Dia ngomong apa? Dia jelaskan dirinya melalui kitab suci. Makanya engkau harus mengenal Tuhan melalui kitab suci. Yang mengerti katakan amin. Nah, berikutnya saya mau kasih tahu. Dan ini kita harus mulai belajar seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ke gereja,
Ayo catat apa yang kita dapatkan dari khotbah. Makanya miliki catatan yang kecil. Catat, ya. Catat itu firman Tuhan. Supaya apa? Apa yang kita bisa dengar, kita bisa renungkan kembali. Jadi pengenalan kita akan Tuhan lebih dalam. Jangan percaya sama ingat. Engkau harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesus itu dia perlihatkan bagaimana keberadaan Allah. Makanya ayat 24 dikatakan Allah itu dibatasi oleh gunung, oleh bait Allah, oleh gedung, oleh jadwal keagamaan. Karena nanti di ayat 4 ayat 20 dikatakan nenek moyang kami menyembah. Oh ini masalah tempat, gunung dan Yerusalem. Tapi Yesus ngomong no. Allah itu roh. Jadi engkau harus menyembah dalam roh. Engkau gak bisa lagi dibatasi tempat. Tahu artinya? Penyembahan tidak berhenti ketika engkau selesai ibadah. Penyembahan akan terus berlanjut dalam seluruh hidupmu. Meskipun engkau keluar dari ruangan ini, yang mengerti katakan amin. Itu artinya tempat kerjamu, kuliahmu, kampusmu, sekolahmu. Bagaimana cara engkau berelasi dengan temanmu. Bagaimana engkau berelasi dengan pacarmu. Itu adalah tempat menyembah. Halo? Ya. Tapi gini ya, kalau saya bilang tidak terikat sama tempat bukan berarti kita kebaktian tidak penting, bukan. Kebaktian kita penting karena ini adalah panggilan kita untuk bersekutu. Dan dengan kita bersekutu kita sama-sama saling memperlengkapi satu sama lain. Tapi coba renungkan, waktu Tuhan berkata kamu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, ini sebenarnya sesuatu yang tidak mudah. Ini sesuatu yang sulit. Karena begini, biasanya kalau orang pergi di gereja, mau sepreman apapun, pakai tato apapun, kalau datang gereja misalnya dia ayam sayur. Tahu ayam sayur? Sangat sopan. Oh sangat tunduk-tunduk gitu ya. Itu hanya kalau di gereja. Tapi begitu keluar, waduh. Ya, Lucifer pun iri sama dia. Kan gawat kalau seperti itu. Ya. Kalau di gereja ngomongnya dijaga, tutur katanya dijaga, pandangan matanya dijaga, hati sangat dijaga. Dengar baik, kalau engkau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran yang tidak terikat tempat, itu artinya di luar gereja, di tempat yang katanya di luar ini, engkau juga harus sopan. Di luar gereja, di luar bangunan ini, engkau juga harus menjaga tutur kata, menjaga pandangan mata, dan juga menjaga hati. Betul kah tidak? Karena kenapa? Di luar sana juga tempat untuk menyembah. Itu artinya kalau kau datang di tempat ini sebagai malaikat, keluar harus tetap malaikat, jangan jadi setan. Halo? Ya. Karena ada orang yang kalau di dalam gereja dan di luar gereja sangat berbeda. Kalau di gereja, kata-katanya nggak ada yang kasar. Semua angin surga. Ya, begitu di luar pas main game, semua keluar. Ya. Semua keluar, bukan hanya kebun binatang. Ya. Kebun sawit, kebun buah, semuanya keluar. Ya. Ingat, kalau di gereja kita bisa jaga perkataan, jaga sikap, menjaga pandangan, menjaga hati. Di luar gereja engkau harus sama. Di dalam gereja Allah yang sama juga ada di luar gereja. Dan dia perhatikan hidupmu. Ketika engkau berada di rumah, kantor, kampus, pasar. Bukan cuma itu, di jalan raya. Ada orang itu kalau di jalan raya, sus. Semua disalib. Tuhan Yesus hanya disalib. Jokes bapak-bapak ya. Semuanya disalib. Nyalip maksudnya. Ada yang belum ngeh. Ya. Halo. Sopan juga di jalan raya, betul apa betul? Sopan cara kita mengendarai kendaraan, cara kita mengendarai motor. Termasuk di ruang digital. Kita juga harus jadi orang yang sopan. Saya tahu semua dari muka-mukanya, 3 akunnya lebih ini. Yang satu, akun real life-nya. Yang kedua buat kerasnya. Ya, yang ketiga buat bully orang. Betul apa betul? Tahu ya? Saya cuma punya 2. Percayalah. Satu buat kantor, satu buat pelayanan. Artinya di ruang digital itu adalah juga tempat penyembahan kita. Ya. Saya heran gitu ya, mungkin karena di dalam kehidupan dunia nyata nggak bisa jadi 3 pribadi, makanya dibikin 3 akun. Menunjukkan 3 kepribadian yang berbeda-beda. Ya, betul kata betul. Bilang samping kiri kananmu, kau itu deh. Bilang samping, balas lagi, kau juga.
Halo? Ya. Kalau semua tempat adalah menyembah, maka apapun yang kamu perbuat segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang setuju katakan amin. Duniamu sehari-hari di kampusmu adalah tempat engkau menyembah. Seperti saya kasih ilustrasi. Listrik itu bukan hanya di pembangkit listrik adanya. Dia disalurkan kemana-mana. Ke rumah, ke kantor, ke jalan, ke ruang semua hidup manusia, listrik. Kemudian dia akan berguna kalau disalurkan ke sana. Demikian juga penyembahan. Penyembahan harus mengalir ke dalam seluruh aspek kehidupan kita. Makanya nanti pertanyaannya bukan lagi di mana saya menyembah sama seperti perempuan Samaria. Tetapi apakah hidup saya sedang memuliakan Tuhan di tempat Tuhan tempatkan saya. Gitu. Nah sekarang coba pikirkan di mana Tuhan tempatkan kau sekarang. Apakah engkau sudah menjadi seorang penyembah? Nah kalau kamu tahu kamu penyembah, hidupmu tidak boleh asal-asalan. Yang setuju katakan amin. Lakukan segala sesuatu dengan baik. Kalau kuliah dengan baik. Ya jangan gak lulus-lulus. Ya. Kalau dikasih tugas kerjakan dengan baik. Yang setuju katakan amin. Kerja di kantor jangan asal-asalan. Ibu-ibu kalau yang memasak jangan terlalu banyak garamnya. Kasihan bapaknya nanti darah tinggi. Anaknya juga darah tinggi. Memasak yang baik. Itu bentuk penyembahan. Yang sekolah jangan asal-asalan. Ya, pakai baju di luar. Ada di sini. Dulu saya begitu, dulu. Ya, pakai baju asal-asalan di luar. Ada di sini yang masih suka simpan bukunya di kelas, nggak dibawa pulang. Supaya yang dibawa itu cuma tas satu begini saja. Enak sekali, nggak ada. Masih ada yang kayak begitu. Masih laku. Ya. Halo. Lakukan semua. Naik motor di jalan juga jangan asal-asalan. Semua yang kita lakukan itu adalah penyembahan. Hidup jangan asal-asalan. Orang bisa tahu loh hidupmu asal-asalan atau tidak. Orang bisa rasa. Nah saya yakin dan percaya kalau kita tahu di mana Tuhan tempatkan kita, maka kita harus sadar itu selalu kaitan dengan korban. Ada domba, ada lembu, ada tepung, ada minyak, bahkan ada darah di sana. Perhatikan, waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak, ya, Abraham berkata kepada bujangnya dalam Kejadian 22 ayat 5, dia berkata begini, ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya. Lalu ia berkata kepada hambanya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, saya dan anak saya akan pergi ke sana untuk sembayang. Nah kata sembayang itu sama artinya dengan kata menyembah. Nanti kami akan kembali kepadamu. Dan waktu Abraham ngomong begini, menariknya Ishak ngomong begini. Ishak berkata, ayah. Abraham jawab, ada apa anakku? Ishak bertanya, kita sudah membawa api dan kayu, tetapi di mana anak domba? Jadi ternyata dari zaman dulu kalau orang itu menyembah atau sembahyang pasti selalu ada korban. Ya. Artinya penyembahan selalu berkaitan dengan korban. Nah dalam teologi perjanjian lama, korban ini bicara tentang harga yang harus dibayar untuk mendekat kepada Allah. Tetapi dalam perjanjian baru karena Tuhan Yesus sudah menjadi korban yang sempurna, fokusnya berubah. Bukan lagi kita membawa korban ke altar, melainkan dirimu dan diriku adalah korban tersebut. Yang mengerti katakan amin. Makanya dalam Roma 12 ayat 1 berkata apa? Supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dengar baik. Korban perjanjian lama itu mati di atas altar. Korban perjanjian baru, hidupmu sama hidupku. Itu hidup sambil memuliakan Allah. Halo, apa yang menahan kita? Hati-hati. Kalau membuat kita lalai dan kehilangan arah, itu sudah menjadi jerat. Begitu juga dengan uang kita, pertanyaannya. Bukan hanya sekedar apakah saya memberi. Perhatikan, memberi itu hanya sebagian kecil dari menyembah. Tetapi bagaimana cara engkau mengelola keuangan. Karena begini, ada orang yang suka memberi persembahan, tapi hidupnya boros. Ada orang yang rajin ngasih persepuluhan, tetapi pinjol kanan kiri. Ada. Kenapa? Nggak bisa kelola uangnya dengan orang bisa memberi untuk pelayanan, tetapi uangnya dipakai supaya orang lihat dia ngasih persembahan. Ada orang seperti itu. Berbahaya. Kalau kita tidak kelola keuangan kita dengan baik, itu juga bukan sikap kita sebagai seorang penyembah. Karena itu semua Tuhan percayakan. Waktu, tenaga, uang. Untuk kita kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga dengan talenta.
Talenta itu bukan sekedar kemampuan untuk dipamer, tapi kepercayaan untuk dikembangkan atau dikelola. Yang mengerti katakan amin. Engkau yang bisa memimpin, engkau yang bisa menyanyi, bisa menulis esai, mengajar, bekerja, berdagang, melayani. Kamu kembangkan gak talenta itu? Halo? Dikembangkan gak? Yang bisa menyanyi, dikembangkan gak talentanya? Kak, saya tidak ada wadah untuk mengembangkan talenta. Di depanmu ada barcode yang kecil. Di scan, daftar pelayanan. Haleluya, masuk lagi ya. Serius, di tempat ini engkau mau belajar. Kak, saya mau menyanyi. Kita kasih training musik. Training vokal maksudnya. Training vokal itu cuma 10 orang. 8 kali pertemuan. Keluar dari situ pintar nyanyi. Kayak Faith. Ya. Halo. Dikembangkan talenta yang Tuhan kasih. Tapi gini, jangan cuma sekedar dikembangkan. Kalau sudah bisa, sudah dikembangkan, jangan juga sampai dipakai untuk membesarkan nama sendiri. Ingat, talenta yang tidak dikembangkan itu kelalaian. Tapi talenta yang dikembangkan hanya untuk kesombongan, itu juga bukan penyembahan. Kalau talenta sudah Tuhan kasih, kau sudah kembangkan, pakai talentanya untuk sungguh. Bukan talenta. Ya. Tapi lihat, apa yang menjadi talenta kita? Waktu, uang, talenta. Nah cuman begini kadang-kadang ya, kadang-kadang kita itu lucu. Masalahnya kita itu sering pilih-pilih dalam kita mempersembahkan hidup kita. Kita sering memakai bentuk ketaatan yang satu untuk menutupi daerah lain yang masih kita tahan. Contoh, ya, ada yang berkata, Kak saya sudah kasih perpuluhan, iya. Tapi engkau tidak mau memberi waktumu untuk Tuhan. Kak saya sudah melayani, iya tapi engkau gak mau dibentuk karakternya. Makanya cuma mau pelayanan tapi tidak mau ikut ground. Saya sudah hadir di gereja, iya tapi kamu gak mau mengampuni orang tuamu. Nah saya sudah memberi tenaga, iya tapi kamu gak adil dengan uangmu, kamu gak kelola dengan baik. Kak saya punya talenta untuk Tuhan, iya tapi kamu gak hidup dalam kekudusan. Ketaatan kita yang satu menutupi kejelekan kita. Itu yang sering kita lakukan. Kita menyembahkan sebagian saja untuk Tuhan. Dengar baik. Roma 12 ayat 1 tidak bilang persembahkan sebagian hidupmu. No. Persembahkan tubuhmu, seluruh keberadaanmu kasih ke Tuhan. Ingat Tuhan tidak minta sisa-sisa dari hidupmu. Tuhan minta yang utama. Tuhan menghendaki seluruh hidupmu. Kenapa? Kristus tebus kita tidak setengah-setengah. Kristus tebus kita, masa lalu kita, masa sekarang dan masa depan kita. Yesus mati semua tubuhnya diserahkan. Jadi kita juga harus menyerahkan tubuh kita, yang setuju katakan amin. Ya. Kalau tangan Tuhan dipaku, kakinya dipaku, itu artinya apa? Dia mau kasih tubuhnya, hidupnya buat kita. Maka kita juga harus serahkan tangan kita, pikiran kita, tubuh kita, semuanya untuk Tuhan. Kristus tidak tebus kita setengah-setengah. Maka firman Tuhan berkata, kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Maka tidak boleh ada bagian hidupmu yang kamu kunci dan berkata, Tuhan pokoknya jangan sentuh. Saya tetap pelayanan Tuhan, tapi kau jangan sentuh pacarku yang beda agama. Oh ada yang kenal. Tuhan pokoknya saya tetap kasih persembahan paling besar. Tapi saya tidak akan ampuni orang tuaku. Kamu kasih setengah-setengah buat Tuhan itu. Halo. Dan Tuhan tidak mau itu. Ya, makanya saya bilang, berat toh menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena korban perjanjian lama itu mati di altar. Tapi kita korban perjanjian baru. Kita bisa milih karena kita hidup korbannya. Jangan sampai hari Sabtu Minggu kita naik di atas altar menyembah. Tapi begitu Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita turun dari altar, suka-suka hidup kita. Kita kasih sebagian hari Senin saja. Pokoknya Tuhan hari Sabtu Minggu untuk kamu. Senin sampai ini, saya party. Ada, dia kasih Tuhan setengah-setengah. Ya. Makanya dengar baik. Bapak Ibu tahu saudara kembar saya? Tahu? Beda di rambut Jiko dong. Beda di rambut Ji. Ya, thank you. Ya. Bapak Ibu tahu, saudara saya ini, katakan amin. Engkau harus menyerahkan seluruh hidupmu. Bukan usaha membeli keselamatan. Tapi karena engkau sudah ditebus dengan harga dan darah yang mahal. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu jangan serahkan setengah-setengah. Makanya Roma 12 berkata, ingat ya. Konsep kudus waktu Roma 12:1 berkata. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Konsep kekudusan itu pasti kalian akan bingung.
Kak, bagaimana caranya kita menguduskan waktu? Bagaimana caranya kita menguduskan uang? Bagaimana cara kita menguduskan talenta? Kan itu semua yang Tuhan minta dalam hidup kita. Bagaimana cara kita menguduskan relasi? Bagaimana cara kita menguduskan kehidupan kita? Dengar baik. Bukan hanya kita menjaga dari yang namanya berdosa secara moral, artinya kamu jangan berdosa, itu betul. Tetapi konsep kekudusan di sini bukan hanya sekedar menjaga tubuh pikiran dari hal-hal cemar, tetapi konsep kekudusan adalah kamu dipisahkan untuk Allah. Nah, kalau kita dipisahkan untuk Allah, artinya Tuhan mau dia menjadi prioritas. Inilah konsep yang namanya kekudusan, tetapi konsepnya adalah Tuhan harus jadi yang utama. Artinya begini, waktu engkau bangun pagi, waktu kita baru melek, kita baru bangun, siapa yang pertama engkau temui? Kalau engkau bilang Tuhan yang terutama, maka engkau harus berdoa pagi-pagi, bangun, ngomong sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Aku masih bisa bernapas. Kalau karena saya tidak bernapas, saya tidak akan bisa bangun. Betul atau tidak? Kalau kamu bicara tentang uang, Tuhan yang utama. Waktu kamu terima berkat, terima gaji, apa yang kau lakukan dengan transferan itu? Itu menunjukkan siapa yang utama. Kekudusan berbicara tentang prioritas. Halo? Ya. Waktu engkau dikasih talenta sama Tuhan, Tuhan berikan itu, kamu pakai untuk apa yang utama? Buat kebesaran nama diri sendiri kah? Atau buat kemuliaan nama Tuhan? Halo? Ya. Jadi tahu artinya kekudusan? Kudus dan berkenan juga artinya kita hidup terus menerus diserahkan, dibersihkan, dikoreksi, diarahkan Allah. Nanti kita akan bagian yang ketiga. Ya. Karena orang percaya tidak mempersembahkan hidup karena sudah sempurna, tetapi karena sudah ditebus. Makanya gini, kalau engkau sudah ditebus, engkau harus bersedia dikuduskan. Yang mengerti katakan amin. Ya, makanya dengar baik, kalau kita menyembah Tuhan yang kudus, maka Tuhan yang kudus itu atau dia layak menerima prioritas dari waktumu, dari uangmu, dari talentamu, dan dari seluruh hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Dan kita masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga, penyembahan selalu mentransformasi atau mengubahkan si penyembah. Mazmur 115 itu berkata begini, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Saya lanjut aja baca nanti. Dia 8 berkata gini. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Dan semua orang yang percaya kepadanya. Perhatikan. Alkitab mengajarkan ternyata bahwa penyembahan itu bukan sekedar ritual. Melainkan proses penyerapan nilai dan penyatuan nilai. Karena kenapa? Ingat. Manusia kita ini makhluk yang meniru. Baik secara intelektual atau spiritual. Mau buktinya? Ya, ada teman-teman di sini. Saya enggak tahu kata-kata itu dapat dari mana. Tapi dia sekali bilang, os. Pasti dia lihat dari sesuatu. Betul atau tidak? Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang meniru. Ya. Dan kita akan selalu mencerminkan sifat dari Tuhan atau tujuan utama atau siapa yang kita sembah dalam hidup ini. Makanya dengar baik. Menyembah atau penyembahan adalah proses pembentukan diri. Yang mengerti katakan amin. Dengar baik, apa yang kamu kagumi akan kamu tiru. Betul atau tidak? Siapa yang pakai pakaian di sini, pakai pakaiannya sesuai dengan siapa? Artis Korea itu? Pink, siapa? Ya, Blackpink. Ada tuh. Siapa yang datang ke tempat ini pakaiannya harus mirip sama pakaiannya Blackpink. Lisa Blackpink. Oh iya dong. Pasti ada yang kita tiru, betul atau tidak? Ya kan? Kak, saya tiru itu yang di depan-depan toko. Jangan terlalu rendahan kali serilamu ya. Benar gak? Kita akan kagumi dan kita akan tiru. Apa yang kita kejar akan kita serap, apa yang kita jadikan pusat, lama-lama akan membentuk caramu melihat, caramu mendengar, caramu berkata-kata, caramu memilih, caramu bertindak. Dengar baik, kalau yang kamu sembah itu berhala yang mati, maka penyembahnya ikutan mati dalam hal rohani. Kalau kamu menyembah Allah yang hidup dalam roh dan kebenaran, saya mau kasih tahu, engkau gak akan tetap sama, engkau pasti akan berubah. Mirip seperti apa yang engkau sembah, yang setuju katakan amin. Karena kenapa? Penyembahan yang benar selalu bersifat mengubahkan. Mengubah apa? Mengubah ulang arah hati, cara berpikir, cara menilai hidup, bahkan cara engkau perlakukan orang. Dan saya mau kasih tahu, saat Tuhan mengubahkan,
Saat Tuhan mentransformasi kehidupanmu, dengar baik. Dia akan dimulai dengan membongkar dosa-dosamu. Perhatikan Yesus. Waktu dia mau menjadikan perempuan ini sebagai penyembah yang benar, Tuhan Yesus ngomong apa? Dia bongkar dosa-dosanya. Dia kasih tahu, kamu sudah punya 5 suami. Makanya pada saat kita dibentuk sama Tuhan seringkali tidak enak untuk daging. Ya. Halo? Ya. Pembentukan ulang ternyata dimulai dari bongkar dosa-dosa. Dikasih keluar, cuci gudang dosa-dosa. Makanya saya mau kasih tahu. Penyembahan selalu berbicara tentang siapa yang akan membentuk hatimu. Siapa yang akan membentuk hidupmu. Makanya jangan salah sembah. Jangan salah sembah. Yang setuju katakan amin. Ya. Makanya menyembah dalam roh dan kebenaran artinya engkau mau dibentuk oleh Allah yang hidup. Penyembah seperti kita di tempat ini. Saat kita melakukan penyembahan, kita akan meninggalkan jejak pada karakter kita. Makanya dengar baik, kalau penyembahanmu sama Tuhan yang hidup itu tidak mengubah caramu berbicara, caramu melihat orang lain, caramu mengambil keputusan, caramu memakai uang, caramu mengatur waktu, caramu mengelola tubuh, caramu mengampuni, caramu melayani, dan caramu hidup dalam kekudusan, maka mungkin yang kamu lakukan selama ini bukan menyembah, tetapi melakukan aktivitas menyembah, sekedar menyembah. Makanya coba lihat hidupmu sekarang, ada enggak yang berubah? Kalau kamu belum berubah selama ini jadi orang Kristen sudah puluhan tahun. Mungkin kamu selama ini hanya aktivitas menyembah. Belum pernah menjadi seorang penyembah. Karena seorang penyembah hidupnya akan berubah menjadi apa yang disembahnya. Makanya apa yang kita kagumi akan kita tiru. Apa yang kita kejar akan kita serap. Dan apa yang kita sembah akan membentuk hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Pemain musik saya panggil maju ke depan. Bapak dan Ibu, menyembah dalam roh, sekali lagi, bukan soal lagu, bukan soal suasana ibadah, bukan tempat ibadah, bukan gaya ibadah, bukan ekspresi ibadah. Tetapi siapakah kita? Apakah kita penyembah atau sekedar melakukan aktivitas menyembah? Karena kenapa? Orang yang penyembah, aktivitasnya tidak berhenti di hari Minggu, tidak berhenti setelah selesai musik berhenti, tidak berakhir ketika doa berkat diucapkan. Karena penyembahan mengalir ke semua tempat. Ke kampus, ke jalan raya, ke ruang digital. Cara kita pakai uang, cara kita atur waktu. Semua mengalir ke situ. Kalau engkau adalah seorang penyembah. Kalau Allah itu roh, maka tidak ada lagi tempat atau hidup kita yang berada di luar dari hadirat Tuhan. Makanya tidak ada lagi tempat yang kau boleh kerjakan sesuatu dengan asal-asalan. Yang mengerti katakan amin. Kalau engkau mengerti pola mempersembahkan dengan kekudusan, engkau enggak akan asal-asalan kerja. Yang Tuhan kehendaki bukan sisa waktumu, bukan sisa tenagamu, bukan sisa uang kita. Yang dia mau, dia menjadi prioritas dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Karena kenapa? Kristus tidak pernah tebus kita setengah-setengah. Kristus tebus kita seluruhnya. Maka jika berikan juga hidupmu seluruhnya untuk Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang kita sembah akan membentuk kita. Kalau pusat hidup kita adalah dibentuk oleh uang, maka kulitmu akan jadi hijau dan matamu akan jadi uang. Kalau hidupmu, pusat hidupmu adalah pengakuan orang, pada saat engkau dikritik engkau akan marah, pada saat engkau dipuji engkau akan sombong. Jatuh kedua-duanya. Kalau pusat hidupmu adalah ego, maka pelayanan pun, aktivitas rohani pun bisa menjadi panggung untuk kamu membesarkan dirimu, bukan membesarkan nama Tuhan. Tapi kalau kita sembah Allah yang hidup, Allah yang benar, saya mau kasih tahu, hidupmu tidak akan pernah sama. Hidupmu akan seperti apa yang kau sembah. Karena penyembahan sejati selalu meninggalkan jejak pada karakter. Karaktermu akan semakin diubahkan, semakin seperti mirip dengan Yesus. Maka pertanyaan terakhirnya bukan sekedar, apakah hari ini saya menyembah? No. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, apakah hidupmu saat ini sedang menjadi penyembahan bagi Tuhan? Karena penyembah benar bukan hanya orang yang tahu menyembah, tetapi orang yang hidupnya makin kenal Tuhan, makin menyerahkan diri kepada Tuhan, dan makin mau dibentuk serupa dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita, bangkit berdiri. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku tertarik
dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk mencari penyembahmu. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang kita sembah. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sama-sama. Buka mata Amin. dan lihat wajahmu, ku tersanjung ku lihat hidupmu dan karya tanganmu, ku tersanjung. Sama-sama katakan. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, Sama-sama katakan. dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembah. Biar jemaat Tuhan saya nyanyikan pujian ini dari awal lagi. Dengan sungguh-sungguh sama-sama katakan, bila kami buka mata kami. Katakan kami terkagum. Yes. Dan karya tangan. Sambil angkat kedua tangan. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan. Boleh multimedia tayangkan waktu Tuhan Yesus disiksa dan disalib. Saya mau kalian kita semua lihat. Mau kenal Tuhanmu? Mau kenal lihat Tuhanmu? Bagaimana dia disiksa. Dia kasih hidupnya. Dia kasih tubuhnya enggak setengah-setengah buat engkau dan saya. Lihat apa yang dia lakukan. Ini Tuhanmu. Waktu Paulus ngomong persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu tahu kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah juga dia kasih tubuhnya. Dia disiksa dan dia disalibkan. Dia kasih buat engkau dan saya. Ingat, kita menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Kalau Tuhan Yesus kasih tubuhnya mati di kayu salib, kita juga akan melakukan hal yang sama. Kita mau kasih hidup kita, jangan setengah-setengah. Kalau kau ngomong, aku ingin kenal Tuhan, lihat di depan. Ini Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kasih kita keselamatan.
Dan Tuhan yang bersama, Tuhan yang sama yang ngomong dia mau prioritas dalam hidupmu. Dia mau seluruh hidupmu. Dia gak mau setengah-setengah. Dia gak mau sisa-sisa darimu. Dia mau seluruh kehidupanmu dipersembahkan untuk dia. Mari sambil angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Dan ku ingin tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Mari lebih sungguh lagi. Sambil angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Dan kami mau mengenalmu. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari mengenalmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah suatu tanda bahwa engkau menyembah Tuhan yang sudah pernah mati buat hidupmu. Ini adalah tanda engkau bersatu dengan penderitaannya, dengan tubuh dan darah Kristus. Makanya siapkan hatimu. Sebelum kau masuk dalam perjamuan kudus, firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena itu minta sekarang kau berdoa sama Tuhan. Berdoa minta Tuhan layakkan kita menerima perjamuan kudus ini. Berdoa masing-masing pribadi. Minta Tuhan layakkan aku Tuhan. Mungkin kau punya masalah dengan orang tuamu. Mungkin kau punya masalah dengan anakmu. Engkau punya masalah dengan teman-temanmu. Minta ampun sama Tuhan. Mungkin kamu gak sengaja nyakitin hati orang terdekatmu. Minta maaf sama Tuhan. Mungkin kau gak jaga kekudusanmu. Minta maaf sama Tuhan supaya engkau dilayakkan. Mari kita berdoa semuanya. Minta Tuhan melayakkan. Supaya kita layak makan roti dan minum cawan Tuhan. Bapak di surga, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang berdoa dalam hatinya. Minta Tuhan melayakkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang berdosa. Dan pengakuan ini kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengampuni, Engkau Allah yang melayakkan kami. Dan kami siap masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari kau siapkan roti di tangan kananmu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Angkat tinggi roti dari kepalamu, tanda engkau hormat atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kita yang kita angkat tinggi ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan untuk pengampunan dosa kita dan bukti bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita saat ini. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan cawan dan anggur. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia
Percayakah kita anggur yang ada di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari angkat suaramu, Terima kasih. ngomong terima kasih Tuhan. Bilang terima kasih. Terima kasih Tuhan. Say thank you to the Lord. Terima kasih. Ngomong terima Tuhan. kasih Tuhan. Karena apa yang sudah Dia lakukan untuk hidupmu. Darahmu menyatu denganku. Semua yang baik datangnya daripada Tuhan. Semua yang baik Tuhan berikan. Bilang terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Sama-sama katakan yang terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari angkat suaramu lebih keras lagi. Sama-sama katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan Yesus Engkau ku kagumi. Katakan Yesus Engkau kagumi. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu dan kami belajar malam hari ini bahwa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu artinya memberikan seluruh kehidupan kami untuk dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Untuk Tuhan mau bentuk kami lebih dan lebih lagi. Untuk kami persembahkan seluruh kehidupan kami, waktu, tenaga, talenta kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, mengingatkan kami bagaimana pengorbanan-Mu adalah karya terbesar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih malam hari ini. Terima kasih buat berkat rohani yang sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang ada pada saat ini berkat Tuhan, amin. Yang diberkat Tuhan boleh lambaikan tangannya sekali lagi buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk amplop persembahan ada di depan kursi. Untuk amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Nanti jemaat Tuhan tidak perlu maju untuk membawa amplop persembahan, nanti ada pelayan asar yang akan membawa pundi persembahan. Dan juga saya menyampaikan kepada kita semua, nanti setelah kita memberikan persembahan, teman-teman dari keluarga Kristen SMA 5 Makassar, mereka akan menyampaikan pujian bagi nama Tuhan.
Dan sementara mereka menyanyikan pujian, nanti mereka juga akan mengedarkan pundi persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat amplop persembahan di tangan kita. Sekali lagi kita satukan hati kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hadirat-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk firman-Mu yang hadir bagi setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang mengingatkan kepada kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk terus kami datang menyembah Engkau Tuhan. Biar Kau dapati sampai akhir kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang terus menyembah Engkau Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kami sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Selalu memberkati kehidupan kami. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap memberi. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manise. Semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manise. Ada semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau puji Tuhan kita. Ayo sama-sama katakan. Sio, sio, sio manise. Ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise. Ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise. Ale semua dicinta Tuhan. Lagi katakan. Sio, sio, sio manise. Ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan Yesus.
sorak-sorak paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Kami sumberkan setiap persembahan kita, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Saya persilakan kepada teman-teman dari keluarga Kristen SMA 5 Makassar untuk mempersembahkan pujiannya bagi nama Tuhan kita. Shalom. Perkenalkan, kami dari Kristal, keluarga Kristen SMA Negeri 5 Makassar. Tujuan kami berdiri di tempat ini untuk mencari dukungan dana lewat persembahan pujian yang akan kami naikkan untuk kegiatan pasca kami di Malinot minggu depan. Kami berterima kasih kepada pihak gereja yang sudah mengizinkan kami untuk melakukan pencarian dana di tempat ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya persembahan pujian yang akan kami naikkan dapat memberkati kita semua, karena hanya namanya yang layak dipuji dan dimuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus Kristus semakin ditinggikan dan dimuliakan, dan Tuhan yang akan memberkati setiap persembahan jemaat Tuhan yang Tuhan telah memberikan pada saat ini. Dan teman-teman dari SMA Kristen SMA 5 Makassar
Persekutuan SMA 5 Makassar akan terus diberkati oleh Tuhan. Apapun yang diperlukan, percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk selama sepekan. Kepada multimedia yang melayani, kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah Mesbah Keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih. Puji nama Tuhan, shalom. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang telah disampaikan memberkati dan mengurapi setiap kehidupan kita, amin. Puji nama Tuhan, izinkan saya menyampaikan sedikit pengumuman tambahan untuk kegiatan kita selama sepekan ke depan. Namun sebelum itu, mewakili Ibu Gembala dan Wakil Gembala di tempat ini, kami mengucapkan dan menyambut seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir atau yang mungkin baru pertama kali hadir datang bersama-sama dengan kami di tempat ini. Di samping kanan dan kiri jemaat Tuhan saudara sekalian, sudah ada teman-teman para pelayan ASER yang membawa form selamat datang dan form pokok doa. Bagi jemaat Tuhan saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir datang beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini, jangan ragu untuk diambil formnya, lagu diisi, dan setelah dari ibadah ini akan dikembalikan lagi ke tangan para pelayan ASER dan nanti akan ditukarkan dengan souvenir yang diberikan dari gereja. Terus selanjutnya bagi jemaat Tuhan saudara sekalian yang memiliki pergumulan dan kerinduan yang ingin didoakan, di tangan para pelayan ASER juga ada form pokok doa. Jadi jangan ragu untuk diambil lalu diisi dan setelah dari ibadah ini juga boleh dikembalikan lagi ke tangan para pelayan ASER.
Dan kami di tempat ini akan membantu mendukung dalam doa setiap pergumulan dan kerinduan jemaat Tuhan saudara sekalian melalui Menara Doa Pondok Daud yang diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore di tempat ini. Jadi bagi jemaat Tuhan saudara sekalian yang ingin terlibat dalam kegiatan doa-doa di tempat ini, boleh hadir setiap hari Selasa dan Jumat di tempat ini pukul 3 sore di ruang Daud di lantai 1. Lalu selanjutnya bagi jemaat Tuhan saudara sekalian yang mungkin memiliki pergumulan seperti sakit penyakit dan sebagainya dan ingin didoakan secara langsung atau secara khusus, nanti setelah dari ibadah ini jangan langsung pulang dulu, boleh stay dulu dalam ruangan ini dan nanti setelah dari ibadah ini akan didoakan secara langsung oleh Pastor Esra. Lalu selanjutnya kami di tempat ini sangat terbuka untuk mengajak jemaat Tuhan saudara sekalian untuk tergabung atau memiliki kerinduan untuk tergabung dalam pelayanan di tempat ini. Jadi kami di tempat ini ada banyak sekali bidang pelayanan, jadi bagi jemaat Tuhan saudara sekalian yang ingin tergabung, di depan jemaat Tuhan saudara sekalian sudah ada barcode kecil, boleh di scan yang di bawah barcode persembahan, lalu nanti boleh diisi dan ingin didaftarkan dirinya mau mendaftar di bidang pelayanan apa. Kita di tempat ini sangat banyak bidang pelayanan, jadi jangan ragu untuk tergabung, untuk mendaftar dalam bidang pelayanan yang ada di tempat ini. Dan mari mempergunakan setiap waktu yang ada untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya untuk kegiatan kita selama sepekan ke depan, hari Jumat itu ada kegiatan Fusion Ground. Jadi bagi jemaat Tuhan saudara sekalian, hari Jumat kita ada Fusion Ground. Jadi Fusion Ground ini merupakan gabungan dari komsel-komsel yang ada di wilayah-wilayah yang sudah ada. Jadi bagi jemaat Tuhan saudara sekalian yang ingin datang, boleh hadir hari Jumat Fusion Ground di tempat ini pukul 7 malam. Lalu selanjutnya hari Selasa kita ada kegiatan ibadah ucapan syukur atau mesbah keluarga di rumah keluarga Ibu Berta Tandigala. Jadi bagi jemaat Tuhan saudara sekalian yang ingin tergabung dan mengikuti kegiatan ibadah ini, boleh untuk mengikuti kegiatan ini di keluarga Ibu Berta Tandigala. Jadi bagi jemaat Tuhan saudara sekalian yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait informasi terkait alamat, boleh bergabung dalam setiap grup-grup jemaat yang ada di tempat ini. Dan juga bagi jemaat Tuhan saudara sekalian boleh mengikuti akun media sosial kami di tempat ini, karena melalui media sosial tersebut kami juga menginformasikan terkait informasi terkait kegiatan ibadah. Dan bagi jemaat Tuhan saudara sekalian yang mungkin belum tergabung dalam setiap grup-grup jemaat, nanti setelah dari ibadah ini boleh di belakang diminta ke para pelayan Tuhan untuk dibantu untuk tergabung dalam grup jemaat tempat ini. Lalu selanjutnya untuk minggu depan mungkin bisa ditampilkan flyernya. Jadi kita di tempat ini akan menerapkan jadwal jam ibadah baru. Jadi bagi jemaat Tuhan saudara sekalian, mohon untuk diperhatikan terkait jadwal jam ibadah baru ini. Jadi mulai hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, kita di tempat ini sudah akan menerapkan jadwal jam ibadah baru. Jadi ada penambahan jadwal ibadah baru, yaitu ada 4 kali jam ibadah. Jadi ibadah yang pertama akan dimulai jam 7.30 pagi, ibadah yang kedua akan dimulai jam 10 pagi, dan ibadah yang ketiga akan mulai jam 16.30 sore, dan ibadah yang keempat akan mulai jam 7 malam. Jadi bagi jemaat Tuhan saudara sekalian, mohon diperhatikan dengan baik. Untuk jadwal ini baru akan diterapkan tanggal 17 Mei 2026. Untuk minggu depan tanggal 9 Mei itu belum diterapkan, masih seperti ibadah yang biasa, yaitu ada 3 kali jam ibadah, dan 4 kali jam ibadah ini baru akan diterapkan minggu selanjutnya di 17 Mei 2026. Jadi bagi jemaat Tuhan saudara sekalian, mohon memperhatikan waktu dengan baik, biar setiap jam-jam ibadah kita ini juga berjalan dengan lancar. Puji nama Tuhan. Selanjutnya di tempat ini nanti setelah dari ibadah ini jangan langsung pulang dulu. Bagi jemaat Tuhan saudara sekalian boleh stay nanti di bawah. Teman-teman cooking ministry sudah menyiapkan makanan bagi setiap kita. Jadi bagi jemaat Tuhan saudara sekalian boleh tinggal dulu untuk kita berfellowship bersama, biar kita sama-sama bisa mengeratkan setiap kasih persaudaraan kita di tempat ini. Amin. Biar kita tidak hanya kenyang secara rohani, tetapi juga kita kenyang secara jasmani. Amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kami juga mengucapkan bagi seluruh jemaat Tuhan saudara sekalian yang berulang tahun sepanjang bulan Mei, mulai dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 31 Mei, baik untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah lama bergereja di tempat ini atau yang mungkin baru pertama kali datang bersama-sama dengan kami di tempat ini, kami mengajak bagi jemaat Tuhan saudara sekalian untuk maju ke depan dan nanti akan didoakan oleh Pastor Esra. Terima kasih. Yang berulang tahun sepanjang bulan Mei silakan maju ke depan, yang namanya Mei.
Ada kan yang namanya Mei, silakan maju ke depan. Tapi kita mohon maaf karena souvenirnya ternyata tadi pagi sudah habis, jadi nanti akan diberikan di minggu berikutnya. Jadi datang lagi ke tempat ini, nanti akan difoto bersama-sama lalu teman-teman asal akan berikan. Silakan yang berulang tahun di bulan Mei maju ke depan, kita akan doakan, lalu akan menerima souvenir nanti minggu depan. Souvenirnya minggu depan. Silakan ada, maju ke depan, jangan malu-malu. Maju saja nggak apa-apa, ayo. Yang berulang tahun sepanjang bulan Mei ada? Nggak ada, ini bohong amat nih. Masa dari 170 lebih ini nggak ada yang ulang tahun. Ayo jangan malu-malu, berdiri saja maju, nanti kalau satu sudah berdiri yang lain akan ikut. Ada? Ada? Oh ya ada lagi? Ya maju saja nggak apa-apa, kita mau doakan. Ya. Ada lagi silakan, ya. Ada lagi, siapa lagi yang berulang tahun sepanjang bulan Mei, agak geser ke sebelah kiri. Ya nanti bangunannya miring ke kanan. Oke, ada lagi? Yang di sebelah sini nggak ada. Ya, ada? Ada lagi? Iya. Kalau sudah nggak ada, mari kita angkat tangan kita arahkan kepada rekan-rekan kita yang berulang tahun. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat semua rekan-rekan kami yang berulang tahun sepanjang bulan Mei. Tuhan tolong dalam setiap kehidupan mereka, pakai mereka lebih lagi di usia yang baru ini, biar pembentukan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, dimanapun kaki mereka melangkah, apapun aktivitas mereka, Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Tuhan Yesus akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, dan keturunanmu akan menjadi kebanggaan bagi bangsa-bangsa. Kami serahkan anak-anak kami, teman-teman kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umur panjang. Tolong difoto dulu, sudah. Foto, sudah, semuanya. Ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Puji nama Tuhan, demikian untuk pengumuman selama sepekan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sekali lagi dengan kasih Kristus, jemaat Tuhan, senyum semua bangkit berdiri. Hosana in the highest. Let our King be lifted high. Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, agungkan Dia. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Berikan sorak-sorak bagi Raja kita yang dahsyat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepada
kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan kami bersyukur sebab kami masih memiliki waktu dan kesempatan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Di saat ini Tuhan kami menyerahkan kepadamu Tuhan untuk hamba-Mu yang telah membagikan berita kebenaran kepada kami Tuhan. Biarlah Bapa pakai secara luar biasa Tuhan hamba-Mu, sehingga setiap agenda yang telah Engkau berikan kepadanya Tuhan, visi yang telah Engkau berikan kepadanya Tuhan, semakin bisa dipakai secara luar biasa lagi Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan untuk para pelayan-Mu yang sudah memberikan waktunya untuk pelayanan Tuhan. Bapak berkati setiap masa depan mereka Tuhan, sehingga biarlah masa depan mereka adalah rancangan damai sejahtera yang telah Engkau titahkan bagi kami Tuhan. Bapak di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu Tuhan yang hadir di saat ini maupun jemaat yang mengikuti di sosial media Tuhan. Tuhan Yesus berkati, kami yakin dan percaya Tuhan hadirat-Mu juga ada bagi mereka yang mengikuti di sosial media Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang tidak bisa hadir untuk malam ini Tuhan, mungkin mereka sedang berbeban berat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan hadir bagi mereka, Engkau akan memberikan kelegaan bagi mereka Tuhan, dan Engkau yang mau menjadi guide bagi hidup mereka Tuhan. Dan bagi mereka Tuhan yang mulai hilang harapan, Tuhan Yesus datang bagi mereka Tuhan, sehingga mereka ingat akan kepadamu Tuhan dan kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk yang sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan para jemaat-Mu yang sedang sakit ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biarlah mereka dapat kembali pulih dan sehat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan kepadamu Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Bapak berkati Tuhan pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan daerah. Biarlah semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu berdasarkan otoritas yang telah Engkau berikan Tuhan. Mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan yang Engkau berikan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk GBI Oikumene ke dalam tangan-Mu. Bapak berkati Tuhan gereja ini, sehingga biarlah setiap kami yang berjemaat di sini Tuhan, kami semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja-gereja di sekitar, sehingga biarlah setiap gereja-gereja yang ada di Taman Landrea ini juga Tuhan menuai jiwa bagi-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kepadamu Tuhan untuk Ibu Gembala kami. Biarlah Bapak berkati Ibu Gembala kami dalam masa tuanya, sehingga Ibu Gembala kami tetap bersuka cita Tuhan, tetap berpengharapan dan penuh damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Esra bersama keluarga Tuhan, setiap pekerjaan, setiap rumah tangganya Tuhan, bahkan anaknya Tuhan semakin diberkati oleh Engkau Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang dilakukan biarlah semua seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk leader kami, Pastor Peter. Tuhan Yesus berkati juga Pastor Peter dalam setiap pelayanannya dan apapun yang dikerjakannya, biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Keluarganya juga Tuhan kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah segala kebutuhan yang dibutuhkan dicukupi oleh Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami, keluarga kami Tuhan. Bapa berkati dimanapun mereka berada Tuhan. Keluarga kami selalu berada dalam proteksi dan naungan kasih-Mu Tuhan. Bapa di surga, inilah pokok doa yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pokok doa ini akan Engkau jawab tepat pada waktunya Tuhan. Dan saat ini kami akan berdoa doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan saat ini akan kami sebutkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaan-Nya akan selalu sempurna dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam perjalananmu, dalam setiap aktivitasmu. Oleh karena aktivitasmu adalah penyembahan. Oleh karena itu pulanglah dan
dan jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biar anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus kembali datang menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu teduh sejenak.